Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gufra dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai objek wisata yaitu Taman Nasional Baluran. Mungkin dari segi sejarah singkat, lalu geografis, psikografis, demografis, lalu ada flora dan juga faunanya, dan tentunya keunikan-keunikan yang ada di Taman Nasional Baluran itu sendiri. Nah, daripada berlama-lama, mendingan langsung cek videonya. Enjoy! Pertama-tama, yang kita bahas adalah sejarah singkat tentang Taman Nasional Baluran. Nah, sebelum resmi menjadi Taman Nasional Baluran, kawasan ini tuh merupakan lokasi yang biasa ditempati untuk berburu. Sejarah ini dimulai ketika Ahalwedebor yang tidak lain adalah pemburu berkebangsaan Belanda pada tahun 1928 memberikan pengajuan berupa permohonan agar kawasan Baluran serta kekayaan alamnya itu untuk dilestarikan. Selanjutnya, pada tahun 1937, wilayah Baluran kemudian ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa Baluran oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui surat keputusan pemerintah Belanda nomor 9 tahun 1937. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 1980 melalui surat pernyataan Menteri Pertanian bahwa status Suaka Marga Satwa Baluran berubah menjadi Taman Nasional Baluran. Nah, diperkuat lagi secara resmi melalui surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982. Untuk lokasi Taman Nasional Baluran itu teman-teman bisa lihat nih. Nah, lokasi Taman Nasional Baluran itu terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Nah, sebenarnya kawasan Baluran ini tuh terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan juga Kabupaten Banyuwangi. Sehingga banyak orang menyebut Taman Nasional Baluran Situbondo dan juga ada orang yang menyebut Taman Nasional Baluran Banyuwangi. Sederhana sih sebenarnya, itu tuh karena lokasi taman ini lebih dekat ke Banyuwangi daripada Kabupaten Situbondo. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada peta wisata Taman Nasional Baluran. Nah, dari titik awal itu adalah gerbang Taman Nasional Baluran. Teman-teman bisa lihat di situ ada information center. Nah, di information center teman-teman bisa nanya gimana rutenya, terus ada resort apa aja, atraksi wisatanya. Di situ juga teman-teman bisa beli karcis. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa lihat ada lambang burung. Itu beberapa lambang burung itu adalah spot terbagus untuk bird watching atau menyaksikan burung-burung langka yang ada di Taman Nasional Baluran. Nah, selanjutnya itu ada tanda kuning yang rusak. Itu animal observation spot. Jadi itu adalah tempat untuk menyaksikan satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Baluran. Nah, terus ada lambang banteng, itu banteng observation spot. Jadi itu adalah wilayah yang biasanya banteng ada di situ. Nah, selanjutnya itu ada lambang diving and snorkeling spot, lalu ada walking trail. Selanjutnya ada canalog spot. Yang lambang kuning itu teman-teman bisa lihat itu adalah mangrove bridge, lalu ada watching tower, selanjutnya itu ada guest house, ada camping ground, lalu ada crossroad. Nah, nggak jauh dari Gunung Baluran, teman-teman bisa ngeliat banyak banget ada resort. Yang pertama itu ada resort Bitapol, lalu ada resort Perengan, lalu ada resort Bama dan resort yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman ngelihat peta wisata Taman Nasional Baluran, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini itu ada peta geografi
informasi sistem dari Taman Nasional Baluran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu saya akan memberitahu mengenai 3 warna. Nah, di situ ada warna biru, biru muda, biru tua, dan juga hijau tua. Nah, di warna biru muda itu adalah zona ekowisata hutan mangrove, dan juga biru tua itu adalah zona ekowisata pedesaan, dan yang ketiga itu adalah warna hijau tua atau hijau gelap, itu adalah zona ekowisata savana. Untuk jam operasional Taman Nasional Baluran itu dibuka dari hari Senin hingga hari Minggu pukul setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, sedangkan untuk batas wilayah Taman Nasional Baluran di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, untuk sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bajulmati, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Sungai Klokoran. Luas wilayah dari Taman Nasional Baluran itu seluas 25 hektar, meliputi kawasan daratan sebesar 85% dan perairan laut sebesar 15%. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi geografis dari Taman Nasional Baluran. Untuk iklim, Taman Nasional Baluran masuk ke dalam kawasan dengan tipe F dengan nilai Q sebesar 119,6%. Iklim ini merupakan menjadikan wilayah Baluran mengalami musim kemarau atau bulan kering itu berlangsung lebih lama dibandingkan musim hujan. Nah, musim kemarau biasanya berlangsung dari 4 hingga 9 bulan dalam 1 tahun, sedangkan untuk musim hujan hanya berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dalam 1 tahun. Nah, untuk musim di Taman Nasional Baluran itu ada 2 musim, yaitu musim hujan biasanya berlangsung pada bulan November hingga April, dan musim kemarau pada bulan April hingga Oktober. Dan untuk suhu rata-rata di Taman Nasional Baluran itu kurang lebih dari 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke bagian flora dan juga fauna yang ada di Taman Nasional Baluran. Pasti kalian bertanya-tanya dong, ada apa aja sih di Taman Nasional Baluran itu? Nah, sebenarnya flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Baluran ini sangat amat banyak. Karena kenapa? Karena Taman Nasional Baluran masuk ke dalam wisata alam, yang tidak heran banyak sekali flora dan fauna yang terbilang dilindungi dan juga langka. Itu ada apa aja sih? Di Taman Nasional Baluran terdapat 26 jenis mamalia dan juga 155 jenis burung, yaitu termasuk burung yang langka dan juga dilindungi. Kalian nanti bisa lihat gambar-gambar dari fauna tersebut. Yang pertama, teman-teman bisa melihat kalau di Taman Nasional Baluran itu ada kancil, macan tutul, kucing bakau, ada ajak, lalu banteng, rusa, dan juga ada kerbau liar untuk mamalianya nih. Nah, dan untuk burung, teman-teman bisa lihat kalau ada burung merak, burung kangkareng, rangkong, tuwuk Asia, bangau tongtong, lalu ada ayam hutan merah. Sedangkan untuk flora, Taman Nasional Baluran memiliki sekitar 444 jenis tumbuhan, dan diantaranya itu merupakan tumbuhan asli yang khas dan mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering. Nah, teman-teman bisa lihat nanti kalau di Taman Nasional Baluran itu ada widoro bukol, pohon mimba, lalu pialang, pohon palem, dan juga gadung. Nah, itu flora dan juga fauna yang ada di Taman Nasional Baluran. Sebenarnya flora dan juga fauna dari Taman Nasional Baluran itu masih sangat amat banyak, tetapi
Yang saya sebutkan itu hanya sebagian yang mencolok di Taman Nasional Baluran itu sendiri. Selanjutnya, kita ngelihat dari potensi wisata yang ada di Taman Nasional Baluran. Nah, mungkin bagi para wisatawan ngelihat kalau Taman Nasional Baluran itu hanya padang savana yang luas, tetapi sebenarnya Taman Nasional Baluran itu banyak sekali potensi wisata yang dapat menarik perhatian para pengunjung atau para wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Baluran itu sendiri. Nah, yang pertama, selain para wisatawan dapat melihat keanekaragaman dan juga hewan-hewan yang ada di sana juga terdapat atraksi yang tidak kalah menarik, yaitu yang pertama itu ada Padang Savana Bekol, yang kedua itu ada Pantai Bama, yang ketiga ada Dermaga Mangrove Bama, yang keempat itu ada Gua Jepang, yang kelima itu ada Pantai Kajang, yang keenam itu ada pendakian Gunung Baluran, dan yang ketujuh itu pengamatan satwa. Karena di Taman Nasional Baluran itu sangat amat banyak flora dan juga fauna yang ada di sana. Makanya pengamatan satwa itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Baluran gitu. Nah, untuk aksesibilitas atau para wisatawan ingin mengunjungi Taman Nasional Baluran, sebenarnya itu sangat amat mudah. Karena kenapa? Karena Taman Nasional Baluran itu bisa diakses menggunakan mobil pribadi, lalu bisa menggunakan bus, dan juga bisa menggunakan kereta api gitu. Berbicara mengenai demografi dari Taman Nasional Baluran, menurut saya Taman Nasional Baluran adalah objek wisata yang menargetkan wisatawan dari berbagai kalangan, jenis kelamin, usia, ekonomi, dan juga pekerjaan. Dikarenakan Taman Nasional Baluran adalah salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi karena keunikan dari Taman Nasional tersebut yang disebut-sebut sebagai Afrika Van Java, yang membuat semua orang dari kalangan apapun bisa berkunjung ke Taman Nasional Baluran ini, entah itu untuk sekedar berwisata ataupun sedang meneliti keunikan dari kawasan Taman Nasional Baluran tersebut. Lalu untuk psikografis dapat dikatakan bahwa Taman Nasional Baluran ditunjukkan untuk wisatawan yang suka akan alam dan ingin mengetahui banyak hal mengenai alam, baik itu dari flora dan juga fauna dan hal lainnya. Nah, dengan kondisi ekonomi menengah, tetapi untuk wisatawan mancanegara itu ditargetkan untuk ekonomi menengah ke atas. Hal ini dibuktikan dengan harga tiket masuk di hari biasa yaitu seharga 15.000 bagi pengunjung domestik dan 150.000 bagi wisatawan mancanegara. Dan untuk hari libur atau tanggal merah, harga tiket untuk wisatawan domestik itu dikenakan seharga 17.500, sedangkan bagi wisatawan mancanegara itu dikenakan seharga 225.000 dalam satu hari. Nah, harga tiket itu tersebut belum termasuk jika wisatawan ingin berkunjung sambil menginap dan juga membeli souvenir yang ada di kawasan tersebut. Nah, dan mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Taman Nasional Baluran merupakan tempat wisata yang sangat amat cocok untuk para petualang dan juga tentunya para pecinta alam. Tidak menutup kemungkinan juga untuk para wisatawan yang ingin belajar dan juga hanya untuk berlibur semata. Maka dari itu, Taman Nasional Baluran sudah mengalami banyak sekali perubahan yang terjadi dari segi fasilitas dan juga dari segi lainnya, yang bertujuan untuk tetap menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai objek wisata Taman Nasional Baluran. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.